berkah yang kami hormati Ketua MPMP Kota Semarang yang luar biasa, amanat Ketua MPMP yang kami hormati Bu Bos ya, yang pada kesempatan kali ini, dan Bapak Ibu semuanya GPAI SMP Kota Semarang yang bergabung untuk sesi yang kedua ini. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kami mengembangkan sebuah materi berkaitan dengan membuat berita online, yaitu opini PI Semarang Hebat. Bapak Ibu yang kami hormati, ini sebuah terobosan bagi kita, khususnya bagi guru. Itu kalau di-share di situ, yang sedang kami share berawal dari foto-foto. Ini bahwa kondisi sekarang ini kita masih banyak mengumpulkan hanya foto-foto, dokumen-dokumen yang masih dalam bentuk bahan mentah. Mengapa ini perlu kita kembangkan menjadi sebuah berita sekaligus menjadi opini, dan ini menjadi sebuah penguatan bagi pendidikan agama Islam, karena kita itu masih kadang terbawa opini orang lain, tetapi belum mengembangkan opini tersendiri. Sedangkan pendidikan agama Islam khususnya di Kota Semarang itu pembelajaran luar biasa, dan ini perlu kita kembangkan bersama-sama. Itu materi sudah kami berikan lewat Bu Is dan Pak Parjia. Yang pertama, Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa zaman milenial ini, opini bisa merubah sebuah berita, malah kadang bisa menggeser sebuah fakta. Ini sesuatu tantangan yang luar biasa. Nah, kadang kita sebagai guru PAI dan juga pendidikan agama yang banyak dikerjakan, banyak kita lakukan, tapi masih banyak kaitannya dengan informasi-informasi yang berkembang, masih belum sesuai yang kita harapkan. Sehingga yang terkesan adalah PAI di sini, pendidikan PAI di sini kesannya malah yang penting normatif saja, tukang doa saja, dan inilah yang perlu kita kembangkan. Ternyata banyak yang bisa kita kembangkan bersama-sama menjadi guru PAI dengan pendidikan agama yang luar biasa. Bapak yang kami hormati, ini berawal dari buat berita online dan kita kembangkan opini PAI yang hebat. Kita lihat bersama-sama Bapak Ibu, berita itu menjadi sesuatu yang sangat dinanti sekarang. Yang semuanya berbasis pada informasi-informasi yang berkembang di sekitar kita. Nah, ini informasi-informasi yang berkembang di sekitar kita perlu kita buat, perlu kita tunjukkan, dan perlu dilihat oleh banyak orang. Dan di sini Bapak Ibu yang kami hormati, sehingga di zaman milenial ini guru PAI kami harapkan bisa membuat opini, sekaligus nanti orientasinya bisa membuat berita. Dengan membuat berita, apa yang dilakukan dan fakta-fakta yang ada akan memberikan opini yang luar biasa kepada pendidikan agama Islam yang dikelola oleh guru pendidikan agama Islam. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, ini sudahkah HP dan laptop Anda, jadi bagi kita guru PAI, untuk membuat berita secara untuk yang SMP, mohon maaf Bapak Ibu, ternyata ketika kita itu membuat berita, ternyata luar biasa lamanya. Yang dari SMP yang sudah dibuat itu baru 2. Itu dari SMP 12, itu KMI dan sebagainya, kemudian SMP dulu ya. Nah itu baru 2. Yang lainnya belum memanfaatkan menjadi informasi yang penting, yang tentunya
tidak hanya dari kita, tapi tentunya bisa dikembangkan dari kita. Baik yang kami hormati, dari ini ternyata masih belum banyak yang memanfaatkan. Nah, ini ada hikmah luar biasa. Karena masa kita proses. Bapak Ibu yang kami hormati, ada 5 proses kalau kami kategorikan. Proses 5T, Bu. Ini tadi sudah proses kita dalam rangka menjadi pemberita. Jadi bagaimana kita itu bisa memberikan informasi apa yang telah kita lakukan dan sehingga nanti informasi itu bisa diakses oleh banyak orang, dan dari akses itulah ternyata bisa menjadi sebuah opini dari apa yang telah dilakukan oleh kita. Dan sampai opini guru PA itu terkesan, satu, tidak inovatif, yang kedua terkesan tidak mengetahui perkembangan IT, dan lain sebagainya, kadang terlatan. Sekarang kita ganti image itu menjadi terdepan, menjadi proses berbasis IT. Begitu juga dalam hal-hal pekerjaan kita lebih cepat, lebih awal. Ada beberapa hal dalam proses dalam menjadi sebagai seorang pemberita, khususnya bagi guru ini guru SMP. Yang pertama berkaitan dengan sebagai pemberita, yang pertama adalah terbebani. Artinya apa? Waduh, kita disuruh untuk membuat berita, rasanya itu beratnya luar biasa. Ini mungkin karena tidak terbiasa. Sehingga kesannya kalau ada, dan itu sebenarnya sangat menarik, apalagi mau dikembangkan menjadi sebuah informasi yang bisa diketahui oleh banyak orang. Syukur lagi bisa dipelajari, syukur lagi menjadi motivasi orang lain. Ini yang pertama, masih itu yang paling wah. Yang kedua, terdokumentasi. Nah, terdokumentasi kita itu masih berupa foto-foto, dokumen-dokumen, kertas, dan lain sebagainya, RPP dalam bentuk dokumen, dan lain sebagainya, tapi masih hanya untuk milik yang bersangkutan. Ini kemudian yang ketiga adalah terinformasi. Terinformasi di sini, kita dokumen yang telah kita miliki itu bisa dilihat orang lain, bisa dikirim kepada orang lain. Nah ini karena kita kan sering kirim-kiriman, selfie, kirim, makan soto, bakso, dikirim, sedang mengajar, dikirim, dan lain sebagainya. Masih terinformasi. Nah, yang berikutnya belum terpublikasi. Ya. Nah ini yang berikutnya adalah terpublikasi. Artinya informasi yang telah kita berikan itu ternyata bisa dibaca, bisa menjadi informasi halayak. Dan itu sudah mulai menjadi berita. Jadi tidak hanya gambar, tapi sudah ada keterangannya, ada informasinya, dan itu menjadi sesuatu yang menarik yang bisa dibaca oleh orang lain. Nah, kami menghendaki Bapak Ibu semuanya, guru PAI, tidak sebatas terdokumentasi, tapi juga sekaligus bisa terinformasi kepada orang lain, ada keterangannya. Dan syukur bisa menjadi berita yang terpublikasikan. Nah, terpublikasi di sini sesuai dengan tuntutan kalau misalkan ke Suara Merdeka, ketika ke Kementerian Agama, khas Kementerian Agama. Ke dinas, berarti khas ke Dinas Pendidikan. Ini terpublikasi. Kami menginginkan minimal itu. Syukur bisa terkembangkan menjadi terekspresi. Artinya apa? Berita yang telah kita buat ternyata juga menjadi ekspresi kita sebagai orang yang menginformasikan. Jadi kita itu merasa bangga, merasa senang ketika orang lain sudah membacanya, kemudian dari mereka membaca ternyata tergerakkan. Itu juga bentuk ekspresi kita akan menjadi sesuatu yang ternyata mereka sangat tertarik dengan apa yang kita beritakan. Begitu juga ketika kita menginformasikan, kita juga bisa mengekspresikan dalam diri kita. Sehingga apa yang kita beritakan tidak sebatas terpublikasikan, tetapi sekaligus bisa menjadi sarana ekspresi bagi pembuat berita. Dan ini harapan dari kami selaku pengawas, khususnya pada guru-guru PAI yang sudah luar biasa hebat. Mari terinformasikan, terpublikasikan, dan syukur menjadi sarana ekspresi mencurahkan lewat sebuah berita. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah strategi
bagaimana kita promosikan pembelajaran PAI hebat melalui berita online. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, itu ada 15 hal yang bisa Bapak Ibu lihat bersama-sama. Yang pertama bisa dilihat dari atas, ini perlu dilihat dari atas dulu ya. Ini yang pertama rebut perhatian. Nah, PAI itu kan menarik. Sekarang misalkan sedang rame-ramenya ini rame-ramenya pembelajaran daring. Nah, kita rebut perhatian, wah PAI sudah menjalankan dengan fintech. Ini yang alhamdulillah berjalan luar biasa. Kemudian ketika itu mari promosikan dengan berita online, judul yang bagus. Nanti bagaimana membuat judul yang bagus kita lakukan bersama-sama. Kemudian usahakan tidak terlalu panjang. Nanti kalau terlalu panjang, sekitar ya 5 atau 6 alinea lah. Itu sudah cukup. Gitu. Kemudian lebih hidup dan lebih berwarna. Jadi ada gaya-gaya berita yang bisa dipublikasikan dan itu akan menjadi khas bagi pemberita yang bersangkutan. Kemudian menulis ulang berita. Ketika kita itu kok sudah dibuat, kemudian kita tulis ulang, itu akan oh ternyata kurang halus, oh ternyata jitu dan lain sebagainya. Itu ketika kita menulis ulang berita. Kemudian penampilan berita, Bapak Ibu. Ini penting, penampilan berita itu juga akan memberikan makna promosi bagi pembelajaran PAI sehingga akan menampilkan informasi yang kita kehendaki. Selanjutnya Bapak Ibu memanfaatkan multimedia. Kita punya HP, kita punya laptop, kita manfaatkan menjadi sebuah bahan yang bisa dimanfaatkan bersama-sama dalam rangka mempromosikan pembelajaran PAI yang hebat ini melalui media yang kita miliki. Selanjutnya menganalisis dan membandingkan berita-berita. Dan modelnya berita di Suara Merdeka seperti apa, di Jawa Pos seperti apa, di Kementerian Agama seperti apa, di Dinas, di Gubernuran seperti apa, ini bisa kita bandingkan dalam Bapak Ibu strategi dalam mempromosikan pembelajaran melalui berita. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal yang perlu kita tulis bersama-sama dalam cara menulis berita yang benar. Ini ada 15 cara menulis berita. Yang pertama, menemukan peristiwa pembelajaran untuk dijadikan berita. Bapak Ibu banyak sekali. Itu berita pembelajaran Bapak Ibu, ada yang pembelajaran dihubungkan dengan, itu kalau di SMP 4 itu, dengan aktivitas jamur, itu kan menarik itu. itu menarik kalau menjadi berita itu, tinggal yang bersangkutan bisa membuat berita atau tidak. Nah, atau hanya tadi dokumen saja, foto-foto, tapi belum terpublikasikan. Nah, ini menjadi baik. Itu juga banyak Bapak Ibu di SMP 14 berkaitan dengan berbasis keagamaannya, karena Pak Kepala Sekolahnya guru agama. Ini juga bisa diberi membuat sebuah berita. Ini peristiwa luar biasa sebenarnya, banyak peristiwa-peristiwa. Itu juga di sekolahan Bapak Ibu yang punya khas-khas yang bisa dijadikan sebuah peristiwa pembelajaran untuk dijadikan berita itu sangat banyak. Nah, kalau sudah biasa membuat berita, itu lihat saja sudah bisa, wah judulnya ini bagus. Gitu. Yang kedua Bapak Ibu, pencarian sumber berita. Ketika kita sudah menemukan peristiwa pembelajaran yang bagus, ternyata guru A, guru agama A, satu hari anak-anak bisa menghafalkan beberapa surat, nah, beberapa ayat. Nah, ini sumbernya berarti jelas. Ini bisa dikembangkan. Kemudian juga yang ketika diwawancarai, dilihat, dan seperti apa hasilnya didokumentasikan. Bapak Ibu dalam menulis berita, penting juga mencatat hal-hal yang penting. Ini perlu kita catat hal-hal yang penting karena itu akan menjadi daya tarik ketika sudah menjadi catat ketemu dengan siapa saja. Dilaporkan. Selanjutnya Bapak Ibu membuat kerangka berita. Jadi nanti judulnya apa, kemudian istilahnya itu pendahuluannya, latar belakangnya seperti apa, terus kita temukan nanti 5 W-nya, ditambah pesuruhannya, itu seperti apa, dan lain sebagainya. Ini kita buat kerangka. Kemudian
statementnya apa saja, terus sumber pertama, sumber kedua itu pendukung, sekaligus nanti simpulan dan mungkin saran ataupun harapan. Ini yang kelimanya. Selanjutnya Bapak Ibu menulis teras berita. Jadi setelah Bapak Ibu menuliskan sebuah judul, perlu dikembangkan dulu teras beritanya. Setelah teras berita itu biasanya berkaitan dengan awal pendahuluan, latar belakang, apa mungkin peraturan-peraturan dan lain sebagainya. Yang berikutnya yang ketujuh menulis isi berita. Setelah ditulis disunting Bapak itu beritanya. Kemudian dalam hal menulis berita tentu kita tidak mengandung fitnah, hasutan atau kebohongan. Nah, sekarang Bapak Ibu, makanya kita sangat penting guru-guru PAI untuk memproduksi informasi-informasi yang benar. Ketika informasi-informasi kita tidak terkembangkan, tidak terpublikasikan, akhirnya yang muncul adalah berita-berita yang mohon maaf muncul hoax, muncul fitnah, hasutan dan lain sebagainya. Nah ini mari Bapak Ibu guru PAI yaitu berikanlah informasi-informasi yang bagus, yang mendidik sehingga anak-anak itu akan terkembangkan untuk menulis sebuah berita. Selanjutnya Bapak Ibu tidak menonjolkan unsur kekerasan, seksualitas, perjudian, penyalahgunaan narkoba. Karena khawatir nanti malah anak-anak membaca akhirnya malah meniru atau masyarakat. Bapak Ibu yang berikutnya adalah yang ke-11 berkaitan dengan tidak mempertentangkan suku, agama, ras, atau golongan. Jadi jangan memunculkan pertentangan suku, agama, ras, atau golongan. Kemudian yang ke-12 Bapak Ibu tidak merendahkan nilai yang berlaku di masyarakat. Jadi nilai-nilai yang berlaku di sekolahan itu kan banyak. Masyarakat sekolah itu kan juga banyak. Nah, ini perlu juga dikembangkan menjadi sebuah berita. Tata bahasa dan kosakata jelas itu, kemudian tanda baca, struktur kalimat, sekaligus kutipan dan atribusinya. Bapak Ibu yang kami hormati, dari ke-15 ini, kalau dirinci Bapak Ibu tadi, banyak hal yang bisa Bapak Ibu dikembangkan, seperti sekarang misalkan, yang pertama menemukan peristiwa pembelajaran untuk dijadikan sebuah berita. Ini lanjutannya, ini Bapak Ibu bisa mengambil berita atau peristiwa tentang pembelajaran yang sifatnya aktual dan penting yang perlu disebarluaskan. Ini contohnya mudah sekali sekarang misalnya peristiwa tentang corona. Nah ini penting menjadi satu yang pembelajaran daring seperti di rumah seperti apa. Terus penilaiannya seperti apa, menggunakan apa. Terus juga anak-anak sekarang bagaimana pesannya dan lain sebagainya. Nah ini kalau tidak Bapak Ibu tidak membuat berita, yang muncul adalah berita dari orang lain bahwa anak-anak itu ternyata tidak senang belajar di rumah. Nah ternyata kondisinya bukan semacam itu, ternyata senang atau sebaliknya. Nah ini Bapak yang kami hormati penting untuk dikembangkan sehingga banyak hal menemukan peristiwa pembelajaran dan PAI untuk jadikan sebuah berita. Selanjutnya Bapak Ibu yang berikutnya adalah pencarian sumber berita. Yang misalkan kejuaraan OSN, MAPSI, wah siapa kemarin MTQ yang kemarin sudah berjalan, yang belum berarti ya enggak berapa mungkin kejuaraan yang lainnya. Mencari sumber berita, siapa yang melatih, siapa gurunya, kemudian anak-anaknya yang menang siapa. Ini menjadi satu yang penting. Selanjutnya Bapak Ibu yang ketiga, wawancara, dokumentasi, observasi. Dilihat Bapak Ibu. Jadi anak-anak juara MAPSI, juara USN, diwawancarai. Yang wawancara tidak mesti ketemu, bisa dengan sekarang kan dengan HP, bisa dengan WA, cukup atau komentar itu juga menjadi bahan yang bisa dikembangkan menjadi sebuah berita. Kemudian Pak Ibu mencatat hal yang penting kan satu hanya, ini yang keempat, 5W satu hanya. Peristiwa apa yang pertama adalah peristiwa apa yang terjadi. Peristiwa apa yang terjadi. Ini menjadi penting. Dari apa yang terjadi, siapa yang terlibat dalam peristiwa pembelajaran tersebut. Akan diketahui. Kemudian juga di mana peristiwa tersebut terjadi. Kapan peristiwa itu terjadi, mengapa. Kemudian
muncul bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut. Ini jadi 5W1H. Nah, dari sini Bapak Ibu ketika mengembangkan sumber sampai dengan statementnya. Nah, kita misalkan kepala sekolah statementnya apa, guru PAI kalau misalkan kejuaraan, guru bimbingnya statementnya apa, anak-anak yang sudah juara statementnya apa. Ini menjadi sebuah sesuatu yang bisa dikembangkan. Itu hal-hal yang sangat penting. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, kerangka berita yang kelima. Ketika Bapak Ibu membuat kerangka berita, gambaran kasarnya informasi yang telah dikumpulkan tersebut. Ini kan ibarat bahan itu kan harus diramu. Sehingga nanti akan muncul judul, teras, dan kelengkapan atau penjelasan berita. Dan model ini yang biasa merupakan berita yang langsung yang merupakan 5W1H-nya. Sehingga anak-anak pun akan membaca dengan enak. Kemudian yang berikutnya adalah menulis teras berita. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi siapa dan apa sesuai dengan struktur penulisannya. Ini kita kembangkan SPOK-nya, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ini untuk berita mengenai peristiwa yang akan terjadi, unsur waktunya, tempatnya, biasanya ditempatkan bagian akhir paragraf. Gunakan seminim mungkin kutipan atau pertanyaan pada teras berita. Bukan maksud berita. Selanjutnya Bapak Ibu yang ketujuh adalah menulis isi berita. Ini isi berita, Bapak Ibu, jadi perlu dikembangkan isi berita satu ide. Ini usahakan bahwa setiap paragraf hanya satu ide. Paragraf yang pendek hanya berisi satu ide akan mendorong pembaca untuk melanjutkan pembaca itu serta memudahkan para penulis untuk melakukan pemindaian. Ini kaitan dengan menulis isi beritanya. Isinya beritanya apa? Selanjutnya Bapak Ibu penyuntingan berita. Jadi untuk menghindari kesalahan-kesalahan baik berkaitan dengan pedoman kode etik jurnalistik, kemudian berkaitan dengan tulisan, ejaan, dan lain sebagainya. Ini yang ke-8, sehingga anak-anak pembaca masyarakat itu akan melihat, membaca dengan bagus. Kemudian Bapak Ibu juga pedoman dengan perilaku penyiaran dan standar program siaran. Karena berita ini juga di dalamnya juga harus mengikuti pedoman itu. Ya, ini yang ke-8 Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati selanjutnya yang ke-9. Jadi tidak mengandung fitnah, gitu. Yang ke-9 tidak mengandung fitnah, hasutan, dan kebohongan. Ini penting untuk kita kembangkan sehingga anak-anak terinformasikan dengan berita-berita yang benar, yang bagus, dan memberikan semangat. Dan juga tidak menonjolkan unsur-unsur kekerasan. Karena berita itu ketika ditulis dengan bisa menggerakkan orang ke kekerasan, yang ke-10 itu seksual, perjudian, dan penyalahgunaan narkoba, apalagi anak-anak kita, misalkan anak-anak SMP dan lain sebagainya. Ini cepat ini terpengaruh ketika melihat bacaan ataupun gambar-gambar yang kita publikasikan. Selanjutnya Bapak Ibu yang ke-11, ya, yang selanjutnya yang ke-11 tidak mempertentangkan suku, agama, ras atau golongan. Ini ada video yang menarik Bapak Ibu yang menonjolkan mohon maaf itu muncul di video itu kalau ditulis menjadi berita itu kan menjadi sesuatu yang mempertentangkan suku, agama. Nah ini mari tidak mempertentangkan itu. Yang ke-11, yang berikutnya Bapak Ibu tidak merendahkan nilai-nilai berlaku dalam masyarakat. Ini setiap masyarakat punya nilai-nilai khas yang tentunya tidak bertentangan dengan agama, norma yang ada di sana. Selanjutnya Bapak Ibu tata bahasa dan kosakata. Ini sudah dengan sendirinya, ini sesuai dengan ejaan yang dan sebagainya, dan itu menjadi tata acuan kita. Kemudian Bapak Ibu tanda baca dan struktur kalimat ini penting dalam menulis sebuah berita. Dan yang terakhir adalah kutipan dan atribusi. Bapak Ibu yang kami hormati, kutipan juga perlu ketika Bapak Ibu perlu membuat pendapat atau opini, dan itu menjadi sebuah kutipan atau atribusi dalam satu paragraf. Ini Bapak yang kami hormati beberapa
hal yang Bapak Ibu ketika menulis berita. Selanjutnya ada beberapa contoh berita Bapak Ibu. Ini yang kami tulis yang sudah dimuat di web Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Ini contoh berita, contoh berita. Kasipais Semarang luncurkan tutorial siaga fitur terbaru. Nah, ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu kami ajak untuk menelaah. Jadi dari contoh berita ini menarik. Jadi ketika dalam kondisi corona, nah tetapi bahwa guru-guru harus tetap menyiapkan pemberkasan, ini bagaimana caranya? Sementara guru-guru yang sudah di Bintek ternyata masih butuh tanya ke Pais, Pak Huda, dan lain sebagainya. Ini Kota Semarang, Kasipais luncurkan tutorial. Ini ketika dibuat berita menjadi menarik. Dan itu dimulai dari kondisi yang harus adanya. Itu terasnya di situ, adanya sebuah tutorial, kemudian itu sekaligus dihubungkan dengan Pak Kasihnya juga tersupport oleh Pak Kepala kantornya. Kemudian di tengah-tengah itu Bapak Ibu bisa dilihat untuk alinea pertama, berarti terasnya semacam itu, alinea keduanya masih teras, baru isi beritanya mulai tutorial yang dipandu, yang dibuat oleh Pak Habibul Huda. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, itu ada lanjutannya. Nah, setelah itu dilihat ada isinya, Bapak Ibu bisa dilihat ternyata perlu juga komunikasi atau wawancara dengan pihak-pihak terkait. Yang utama berarti kasih, tambah pihak terkait sebagai pendukung Pok Jawa, bisa juga pengawas, bisa juga kami kembangkan ke Ketua MGMP, ya, karena sebagai pemanfaatan tutorial itu ada di MGMP-nya, kita ngambil dari sana. Terputus lagi. Halo, terputus, Pak. Halo, Pak Fauzi. Putus nyambung. Halo, Pak Fauzin. Bisa dilanjut? Waktunya masih berapa menit? Waktunya... Oh, bisa dilanjut, oke. Bapak Ibu yang kami hormati, itu contoh berita, dan kemudian ada fotonya. Karena itu kasih, judulnya adalah kasih luncurkan, berarti yang diambil adalah fotonya kasih. Kalau misalkan yang dimunculkan di situ yang lebih menonjol di situ adalah misalkan PMG-nya MGMP kreasi ya, ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, berita berkaitan dengan ini link berita Bapak Ibu. Ini yang kedua, link berita, contoh link dan berita. Ibu Bapak yang kami hormati, untuk link kemarin yang kita buat Pok Jawa PAI, MGMP dan Kadep PAI donasi 18.306.789 untuk lawan corona. Ini menarik Bapak Ibu, diakses secara nasional. Jadi Kementerian Agama Pusat memberikan apresiasi luar biasa kepada hilang lagi.
Halo Bapak, bisa dilanjut? Bisa dilanjutkan? Ye, Bisa dilanjutkan? ye bisa. J, lanjut terus Pak. Ya, ini masih. Ya, sudah bisa? Dilanjutkan lagi. Nah, monggo bisa. Suara Mungkin ini 40 menit, hampir kurang. bisa dilanjutkan? Bisa dilanjut, masih 5 Berapa menit. menit lagi? 5 menit Bapak. 5 menit lagi. Ye. Bapak Ibu yang kami hormati, ini yang berita Pok Jawa PAI, MGMP, dan KKB, donasi RP 306 untuk lawan corona, ini diapresiasi luar biasa dari pusat, ini secara nasional, dan pengawas se-Indonesia. Itu juga guru-guru se-Indonesia memberikan apresiasi. Artinya itu bisa dibuatkan berita khususnya untuk PAI. Nah, ini menjadi menarik Bapak Ibu. Ketika kita membuat sebuah berita, ternyata informasi yang kita lakukan itu ternyata bisa terkomunikasi kepada orang lain lain pun ingin berkreasi bersama-sama mengikuti apa yang telah dilakukannya. Ini Bapak yang kami hormati, contoh link dan berita saya ambil dari Suara Merdeka, kemudian dengan web yang kita miliki di Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya Bapak Ibu yang mau akhir, ya, yuk kita telaah Bapak Ibu. Yang pertama tadi judulnya, ini setelah ini, ya yang bawah. Ya, judulnya tadi seperti apa? Ibu bisa dilihat itu. Terus latar belakang beritanya apa saja. Nah, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, yang ketiga 5W1 hanya plus statement. Siapa, apa, mengapa, di mana, kapan, bagaimana. Nah, kemudian Bapak Ibu dilihat sumber pokoknya dan sumber pendukungnya. Baru yang terakhir simpulan dan harapan. Itu cukup Bapak Ibu ketika kita Bapak Ibu mau mengembangkan ke berita dari pembelajaran yang telah kita lakukan, baik pembelajaran langsung ataupun pembelajaran tidak langsung, baik di sekolah ataupun Bapak Ibu ketika di rumah dalam rangka untuk menskenariokan anak-anak kita supaya kita belajar sehingga bisa terpublikasikan. Kalau Bapak Ibu tidak mempublikasikan, ini anak-anak di rumah ngapain? Anak-anak yang dilakukan apa? Dan lain sebagainya. Akhirnya malah anak-anak cuma tiduran dan sebagainya. Tidak terkomunikasikan. Nah ini kita punya peran yang sangat penting bagaimana menghidupkan dokumen-dokumen yang ada menjadi terpublikasikan. Syukur dari terpublikasikan itu menjadi sesuatu yang bermanfaat, menjadi apresiasi kita, ekspresi kita, dan bisa dilihat oleh orang lain, bisa dibaca oleh orang lain karena kita buatkan beritanya. Dan yang terakhir, mari Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu saatnya untuk membuat berita Bapak Ibu, minimal ini Bapak Ibu, kami mengharapkan sekali Bapak Ibu, ya dari saatnya membuat berita, membuat judul tadi, judulnya yang menarik, ya Bapak Ibu ya, judulnya latar belakangnya, Bapak Ibu silakan dibuat sesuai dengan latar belakang yang ada masing-masing. Kemudian Bapak Ibu 5W1 hanya dan statementnya. Teman itu berkaitan dengan tanggapan, pendapat, harapan dari yang bersangkutan, sumber utama. Bisa saja juga sumber tambahan. Gitu. Dan yang keempat, simpulannya seperti apa dan harapannya seperti apa. Begitu Ibu Bapak yang kami hormati, selamat berkarya. Kami mohon Bapak Ibu, kami harapkan setiap guru PAI yang ikut bergabung dalam kegiatan ini ikut satu berita ya, minimal berita dalam 1 minggu ini. Setelah ini apalagi sekarang kita membuat berita, publikasikan pembelajaran bayi hebat, itu juga bisa dibuatkan berita, bisa oleh hostnya ataupun oleh moderatornya. Silakan Bapak Ibu, sehingga akan menambah informasi yang telah kita lakukan pada saat sekarang ini dan bisa dibaca oleh khalayak umum. Begitu Ibu Bapak yang kami hormati, tentunya yang kami sampaikan ada kekurangan dan kesilapan mohon dimaafkan. Selamat berkarya,
amat menginformasikan apa yang telah kita lakukan sehingga bisa dibaca, bisa diketahui, dan bisa menjadi support, inspirasi bagi orang yang membaca apa yang telah kita lakukannya. Demikian Bapak Ibu, dan seandainya ada pertanyaan ataupun tanya jawab atau mungkin apa yang perlu dikonfirmasikan, kami persilakan. Begitu Ibu Iswatun dan Pak Adi dari kami cukupkan dan kembalikan kepada Bapak Ibu semuanya, khususnya moderator dan monggo. Monggo Pak Parji ya. Halo Pak Parji ya. Ya, oke. Ya. Terima kasih Pak Fauzin untuk pemaparan dengan tema mempublikasikan pelajaran PAIDP. Sekarang kepada Bapak Ibu peserta pembelajaran daring, sekarang ada sesi tanya jawab. Untuk itu kami persilakan ada 3 penanya pada sesi kedua ini. Silakan ada 3 penanya kepada Bapak Ibu peserta untuk bisa disampaikan kepada narasumber kita yaitu Bapak Fauzin. Monggo Bapak Ibu. Halo. Monggo Bapak Ibu untuk bisa menyampaikan pertanyaan kepada Bapak narasumber. Ada 3 penanya pada sesi kedua ini. Dipersilakan. Halo. Saya Pak Sofa Persia. Pak Sodikin. Oke ya. Oke, monggo Pak Sodikin. Terima kasih Pak Persia. Terima kasih untuk kesempatannya. Pak Fauzin, untuk penulisan berita tadi kan sudah digambarkan dengan gamblang. Cuman yang saya mau tanyakan untuk aplikasi yang bisa kita pakai untuk membuat berita online itu dengan apa Pak? Kalau kita harus masih nulis biasa, kemudian kita harus menunggu memasukkan ke teman-teman wartawan itu justru kendalanya masih di situ. Barangkali kita sendiri punya satu media atau aplikasi yang bisa kita untuk mempublikasikan berita yang sudah kita buat ini. Jadi aplikasinya apa begitu Pak? Terima kasih. Untuk penanya yang kedua, atau langsung tanggapi Pak Wajin? Bisa. Ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu yang kami hormati, ini menarik Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang sudah biasa membuat berita, Bapak Ibu ingin dipublikasikan di media dan sebagainya, khususnya di media online. Sekarang media itu lebih cepat di media online. Jadi ada Pos online, ada Suara Merdeka online, Radar Pos online, Tribun online. Sekarang banyak Bapak Ibu. Memang Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mau ke online sekarang lebih cepat. Jadi Bapak Ibu memang yang pertama punya channel teman. Ketika Bapak Ibu mau ke Radar, berarti teman Radar langsung Bapak Ibu kirim, langsung bisa tinggal dilihat sesuai dengan kaidah penulisan berita di media online yang ada di situ. Ini biasanya punya ciri khas masing-masing. Yang kedua Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin dimuat di Kementerian Agama, Bapak Ibu dikirimkan di tempat kami, langsung kami lihat, bisa langsung dalam waktu itu, bisa kami upload, dan nanti tinggal dilihat prosesnya untuk pemuatan di wilayah Jawa Tengah. Ini banyak Bapak Ibu, organisasi-organisasi juga sekarang memiliki web yang di dalamnya ada. Aku tinggal 2 menit Pak. Itu untuk berita. Itu juga di APAI juga ada loh itu beritanya. Ada fitur untuk berita. Itu Pak Sodikin, bagus. Atau mungkin begini Pak Fauzin, bisa nambah sedikit. Pak Arji juga mungkin nanti bisa membuatkan. Kurang 2 menit. Jadi kalau untuk berita itu yang Pak bisa, Arji, iya.
kalau berita yang bisa kita buat kemudian kita bisa kirimkan ke Kementerian Agama bisa lewat Bapak Uzin. Barangkali untuk channel-channel yang lain seperti Radar, Suara Merdeka dan yang lainnya yang online itu mungkin dari MGMP Kota ini untuk apa namanya yang kaitannya dengan pemberitaan PAI nanti bisa menjembatani. Artinya kalau dari masing-masing kita kan channelnya mungkin terbatas, tapi kalau sekumpulan kita dari MGMP Kota ini kan mungkin masing-masing channel ini nanti bisa menjadi satu. Jadi berita yang kita buat akan menyebarnya lebih banyak. Terima kasih. Bagus itu. Masukan yang bagus itu Pak Haji. Ya, Ini kalau misalnya Pak Haji tadi saran saya. Saran saya untuk yang media lain, ya, dengan media lain bisa buatkan MOU Pak Haji. MOU publikasi kegiatan MGMP. Bagus itu. Nanti ketika butuh langsung kirim langsung jadi ini di sana. Itu Pak Haji. Halo.